bahwa di medsos sangat ribut ramai masalah. Berhubung saya orang Gatek, jadi hanya dengar sepihak-sepihak. Akhirnya ada kesempatan ke Cirebon. Nah, sepulang dari Cirebon, saya berpikir ini bagus ini, banyak hikmahnya, sehingga tercetuslah pemikiran bagaimana kalau tesis Imaduddin ini kita bahas, kita buka, kita bedah. Tentu ada yang pro dan kontra toh. Maka kami sarankan kepada Imam Ibrahim dibentuk panitia, bahkan untuk lebih jauhnya ini hanya seolah-olah debat terbuka, jangan melalui medsos, digelar, dibuka. Ini hanya awalan mungkin. Dalam pemikiran saya ini debat kita sekarang ini hanya istilahnya bedah, dibedah aja. Tidak ada menang-menangan. Itu pemikiran saya itu dari awal. Tidak ada menang-menangan, tidak ada taslim-tasliman dulu. Dibuka aja, dibedah. Masing-masing dengan argumentasinya. Kemudian nanti setelah ini kita tingkatkan, kita kembangkan lagi sampai ke tingkat ASEAN. Oke? Entah kapan, entah siapa penyelenggaranya. Dan insya Allah mungkin dari selentingan-selentingan tokoh-tokoh dari ASEAN ini sudah setuju, siap. Nanti setelah selesai tingkat ASEAN, makan tingkat dunia. Nah, di tingkat dunia itulah mungkin dengan lengkapnya para ahli, ya kan, dari seluruh dunia, barulah di situ mungkin ada semacam isbat. Jadi tidaklah kita turunkan ampere kita, jangan pakai istilah menang-menangan, pakai istilah taslim-tasliman dulu, ya. Jadi sekarang dibuka aja, digelar dengan santun, ya kan? Toh ini kan semua juga hasil ini, hasil pemikiran, penelitian, ya kan? Nggak mutlak-mutlakan gitu kan? Ya, zon, semua juga zon. Sebenarnya disampaikan oleh ketua panitia tadi, ini kan masih di batas ikhtilaf, ya, bukan akidah, ya. Jadi saya harapkan, ya, jangan sampai kelihatan bahwa akhlak kita itu seperti ini, ya. Kita bicara wajadilhum billati ahsan, gitu kan, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada yang bicara jangan dipotong, diserang segala, apalagi sampai tunjuk menunjuk gitu kan, bentak membentak. Kita hindari itu. Intinya sekarang kita buka-bukaan dulu, sebatas kemampuan kita sekarang. Nanti ditingkatkan lagi tingkat ASEAN, dihadirkanlah para tokoh, para ahli, ya, yang lebih tinggi lagi tingkatnya, dan nanti puncaknya sedunia. Bab turunan Rasulullah itu kan mungkin tersebar di mana-mana, sudah mendunia. Setuju? Ya, itu saja. Kita mulai dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Syukron, terima kasih. Billahi bisabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang satu mundur. Untuk pendukung hadirin, saya lebih suka dari awal saya konsep ini hanya debater saja yang di ruangan ini. Karena ini pendukung itu namanya tim hore, ikut ribut, tarung enggak, bikin provokasi aja. Iya. Gimana? Kalau tidak bisa menjaga kondusivitas acara, lebih baik keluar. Pintu terbuka lebar. Kalau mau hadir duduk di sini, uskut, diam. Setuju? Kalau masalah berani, kita semua laki-laki sama-sama berani. Tapi orang Banten akan merasa terhina kalau di samping makam Sultan Hasanuddin ada keributan. Ini kalian akan ributnya bukan dengan antara kalian, dengan orang Banten.
Dan kami tidak terima menjadi tuan rumah, kalian bikin ribut di tanah kami. Tolong kondusif, yang pro, yang kontra, yang punya pendukung nih, masalahnya ini kadang pendukung nih. Firaun juga udah mau beriman tadinya ke Musa, pembisiknya ini nih yang rusak. Tolong diam, jangan ikut ngomong, jangan ikut tunjuk, jangan bersuara. Kita jaga martabat semua masing-masing, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah, kita bisa mulai. Gus Wafi kalau mau mundur tadi katanya bukan gini. Kan tujuan kita sepakati dulu kan gini, Ustadz. Tujuan kita ke sini agar setelahnya sudah ada gaduh nasab lagi. Betul. Jadi setelah keluar dari sini Said Muda Tengku Qori semuanya dak usah ada istilah menafikan, mengibtol, mengingkitok nasab Bani Alawi lagi. Betul. Jadi ketika keluar dari sini kok ternyata Said Muda Tengku Qori nantinya masih menyuarakan, oh saya tidak setuju hasil kemarin begini begitu. Nah, apa kira-kira konsekuensinya nanti? Tadi konsekuensinya dia tidak akan berbicara lagi kalau kalah di sini. Siap. Said Mendu. Tadi Siap ya, tidak usah Kan- bicara nasab Alawi lagi. Kan kita sudah sepakat tadi taslim personal, Iya. tidak membawa wakilah-wakilahan, kan begitu kan? Kalau taslim gini. personal, apabila antum hujahnya sahih, kita kan mencari kebenaran nih, ya Iya. secara personal kan tanpa perwakilan lembaga apapun, Iya. ya. Personal saya taslim, begitu juga sampai Nah, ketika terus sampaian hujahnya dulu. terbantahkan dengan kami, berarti apa makalahnya? Ya sampaian mengakui bahwa Ubaidillah itu bukan anak Sayyidina Ahmad bin Isa, begitu kan? Iya, Iya. jadi sudah ada konsekuensi taslim itu, tapi sebagaimana mereka mensyaratkan wakil RA harus taslim juga, kan tidak bisa karena RA-nya tidak hadir. Mereka juga mengatakan begitu karena Kiai Imadnya tidak hadir. Ini masalahnya kan intinya RA dan Kiai Imadnya tidak hadir. Gini. Sehingga mereka akan diam kalau kalah sekarang. Mereka akan taslim nih. Tinggal satu berarti Kiai Imad yang belum beres kan? Oke. Mereka katakan datangi langsung Kiai Imadnya. Ya kita akan datangi. Saya akan mengantar ke rumahnya. Kalau memang ini kan mengikatnya kepada mereka yang hadir sekarang ini. Walaupun wakil secara resmi. Mereka tidak menyanggupi Kiai Imad ikut taslim kalau kalah. Dan itu menurut saya itu sudah titik temu yang paling bagus untuk saat ini. Kalau sama-sama keras menuntut syarat satu sama lain, nggak akan berlaksana. Mending bubar sekalian daripada ribut umat Oke, Islam. Oke. Begitu Ustaz Wafi. Oke, Sekali lagi berarti- kalau dengan syarat ini tidak setuju, antum Oke. katanya mau mundur, silahkan. Oke, Mau gini, ganti gini. Kiai Idrus Romli yang Allah muliakan, selamat datang. Ya ini orang alim, masya Allah. Silahkan. Oke, jadi Tukar posisi berarti boleh. ketika semuanya sudah taslim, baik yang pro atau kontra, toh nanti ada narasi kemudian, baik dari Ustadz Aziz, Jazuli, atau Said Muda Tengku Qori, suatu saat, sebulan lagi, 2 bulan lagi, apa konsekuensinya? Masyarakat akan menilai mana kesatria, mana pengecut. Oh, Saya ini, Setuju? saya ini, Ntar dulu Said Muda, mohon maaf. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata yang kontra juga taslim harus begitu. Jangan juga seolah-olah mereka saja yang berpotensi berkhianat. Antum juga berpotensi untuk berkhianat. Ketua Kita harus duduk. Boleh bicara? Boleh. Baik. Kita ini akan menguji 2 risalah Kiai Imad. Artinya betulkah ini tesis? Kalau ini tesis berdasarkan dalil, kita akan taslim. Kalau tesis ini ternyata ngawur, maka ini bukan tesis. Konsekuensinya yang menjadi wakil itu kalau menang, alhamdulillah, saya berharap kemenangan ada di tangan antum sebagaimana Imam Syafi'i. Saya berharap kemenangan hujah ada di tangan antum. Tapi andai kata hujah ini lemah, begitu sudah saya cek semua, sampaikan dalil-dalilnya, lalu ternyata itu hancur total, apakah akan taslim? Tadi katanya taslim personal. Ini yang ngarang tesisnya mereka atau mereka? Kecuali mereka wakil, siap kami jadi wakil Ki Imad dan kami terima. Namun tadi manakala setelah kita bongkar bersama-sama ini ngawur, mereka taslim, otomatis Ki Imad taslim. Itu saja poinnya, itu saja. Tapi mereka tidak menyanggupi, Buya. Kalau Itu tidak masalah. menyanggupi, kan kemarin acaranya apa? Berarti sistemnya bukan debat, sistemnya kajian.
Oke, setuju. Tidak boleh dalam kajian orang diganggu. Boleh. Boleh. Kalau begitu kita rubah. Ini juga pernyataan dari kesepuhan tadi ya. Jangan rubah dulu. Ini jangan dimenangkan satu udah, jadi gini, teman-teman semua sabar. Kita di sini bukan mau berkelahi, bukan. Tolong Ya. komandan yang bersuara provokasi usir keluar. Jauhkan. Ya. Jauhkan. Yang ngomong tadi bawa keluar. Kalau satu dibiarkan yang lain akan ikut. Tolong keluarkan. Saya kasih tahu, seandainya saya yang membuat sis itu, ya apapun ceritanya saya tidak akan mundur walau selengkah. Saya kalah, saya taslim, ya. Dan la takhaf wa la tahzan. Kami ini mencari kebenaran, ya. Jadi kalau memang hujah kita lemah, kalah, ya kita jangan khawatir kalau saya berubah-ubah, gitu loh. Ya, la takhaf. Jadi intinya gini, ya mungkin Ustadz Ustadz Wafi ini udah kenal sama karakter saya diskusi. Beliau Gus Rumail juga belum, ya kayak kalau gitu ya kan. Nah, jadi intinya menurut saya kita tak usahlah ngekupas orang yang tidak ada di sini ya, karena saya juga pernah dapat kiriman dari keputusan Robitoh ya sendiri yang menyatakan keturunan Warisongo ke bawahnya itu tidak dapat masykuk, diragukan. Itu bukan Robito, itu diedit oleh Bahar bin Smith. Wah, itu Saya sudah tabayun langsung ke Robito, saya pegang surat aslinya. Nah, sebetulnya itu- Kemarin sudah dibahas itu. Oh, iya. Said, kita tidak melebar kepada pembahasan Wali Songo ya. Iya. Fokus kepada Ubaidillah. Ya. Arti daripada penutur adalah babusa itu adalah yang punya karangan itu disebut mu'alil. Kita sebagai Said. yang punya karangan itu adalah mu'allil, kita sebagai sa'il. Lisaili ayyamna, ada kewenangan buat sa'il untuk meman'u. Maksud man'u dalam munadharah bermakna talabid dalil, meminta dalil kepada mu'allil. Ketika mu'allilnya mengasihkan dalil, misal contoh, kenapa ini dibaca begini, kata mu'allil dalilnya ini, udah kita taslim. Fa in kana indaka dalilun yadullu ala sihhatiha fa ana usallimu wa ila fala. Aturan munadharah itu apabila ada dalil maka taslim. Wa ila fala, tidak ada dalil itu tidak taslim. Itu aturan syariat munadharah. Kalau ada dalil tidak taslim, itu buat apa? Namanya bukan munadharah. Ya, oke. Kita sudah dengar dari beliau. Kalau begitu sesuai dengan daripada apa yang dibahas oleh kesepuhan, ini namanya kajian diskusi, berarti bukan munadharah. Karena kalau tadi syaratnya munadharah seperti itu, ini kan tidak memenuhi syarat, Bu ya. Tidak sanggup, Bu ya. Tidak sanggup membawa mentaslimkan kenapa ke saya iman. bilang tidak sanggup? Begini, dengarin. Orang kepala beda cara berpikir. Kalau saya bilang dengan mewakili, kan saya ini mewakili diskusi pernyataannya, bukan mewakili taslim. Pernyataannya itu dia mengutus saya sebagai wakil untuk membahas tesis ini. Jelas? Oke. Nah, ketika tesis ini dalam kajian kita bersama ini terbukti lemahnya, kan gitu ya, lah kami taslim secara personal, tapi kan kita tidak bisa memutuskan orang yang membuat tesis itu taslim, itu kan pribadi dia, bukan pribadi kami, begitu. Bagaimana kita memaksakan orang yang nggak mau taslim, begitu. Jadi seperti itu analisanya. Baik, izinkan saya untuk membagikan kita itu risalah Kiimat. Silahkan para santri untuk membagikan, termasuk Kiai Ali Badri, biar lihat di mana letak kesalahannya supaya tidak jadi fitnah. Ayo segera santri, tolong dibagikan. Nanti dulu Pak Kiai nggak tahu. Oh iya, satu Kiai nanti kebagian dua. Jadi kita supaya fair, di mana benarnya, di mana salahnya. Tolong bagikan. Tolong. Para kiai supaya pegang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh berharap itu timnya tuh lengkap. Kiai mohonlah, nggak usah ada mundur-munduran. Tengku. Gini, saya tuh berharap kehadiran kita di sini nih, udah dikasih majelis ini nih, kita itu nunjukin ada integritas ilmu gitu. Kenapa kok harus ada syarat-syarat yang birokratis? Padahal semua orang kita tahu yang mengikuti pendapat Kiai Imad itu tak perlu ada birokrasi, itu udah ngomong aneh-aneh. Ada yang berbohong dengan kitab Al-Qur'an, ada yang ngomong Yahudi, ada yang ngomong budak Yaman. Apakah hal itu nggak pernah menggelitik gitu di hati itu? Nurani jenengan itu di mana? Kenapa kok kalau ini tuh perwakilan dari Robito Alawiyah dan antum bisa mengalahkan misalnya, apakah matahari jauh lebih terang? Apakah nanti itu rembulan datang lebih awal? Maksudnya kenapa harus bersikap kekanak-kanakan gitu loh? Kenapa harus ada yang mundur segala? Ini diskusi. Kita taat pada siapa? Pada ilmu. Ya udah hayu gitu. Kenapa harus ada motif-motif jelek kayak gini gitu? Oke, sudah cukup, sudah ditangkap maksudnya. Sekarang kita bisa mulai? Bisa? Pak Kiai mau maju lagi atau tetap di belakang? Sudah mundur. Terakhir. Ada yang menggantikan karena ada Moderator terakhir porsi terkait teknis, saya minta kan pemaparan pertama dari sana, kemudian pemaparan dari sini sebagai pemaparan bantahan. Anda minta pemaparan pertama 30 menit karena materinya tidak, Oke. karena materinya ini bukan 15 menit kalau kita bicara efisiensi waktu, tapi materinya tidak cukup untuk secara komprehensif disampaikan. Betul. Jadi kita pengen mengedepankan substansi, setelah itu kan baru bantah-bantahan berikutnya bisa 10 menit. Oke. Gus Rumel aja sekali Begini bikin video konsepnya. 1 jam. Oke, terima kasih sarannya. 15-15 itu untuk efektivitas satu. Yang kedua, tidak hanya berhenti di situ. Nanti semua punya hak sebelum mulai debat ini, kan 15 menit itu hanya perwakilan satu orang. Jadi nanti yang lain juga mempunyai waktu 5 menit. Baik dari, karena agar semuanya kebagian nih. Setelah itu baru debatnya. Bisa dipahami. Jadi sebenarnya pemaparan daripada tim pro 15 menit tambah 20, 35 menit, Bib. Yang dari sini juga sebenarnya 35 menit Apaan, kalau Ketua? dijumlahkan. Ketua panitia mohon bicara. Boleh. Jadi setelah pemaparan dari wakilnya Kiai Imad, nanti Habib Hanif, Gus Rumail, Gus Wafi, itu 3. Mereka menyampaikan mau 15 menit, mau 20 menit selesai. Tapi untuk masalah tesis ini, saya sendiri yang menghadapi mereka. Jadi jangan pun 4 wakil, 102 wakil Imad akan saya layani dalam tesis ini. Ya. Yang penting dasarnya ilmu. Terima kasih ini Buya, Yang penting kebenarannya dasarnya ya. ilmu. Oke. Keberaniannya Masya Allah. Tapi aturannya tetap seperti itu Buya, 5 lawan 5. Minta maaf sekali yang sebesar-besarnya, tetap 5 lawan 5. Oh 4, satunya mana? Ayolah maju. Kok belum perang sudah mundur? Monggo. Jangan provokatif begitu. Ya sudah, kalau memang tidak mau, berarti 4 agar adil. Di sini juga 4, setuju? Di sini memang karena dianya yang mundur, bukan karena kami. Dia menggugurkan Bagus haknya juga berarti. bacanya, betul. Kecuali kalau kami Oke, yang 4 siap lawan 5. Apa? Betul. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mundur lagi. 4 lah, tetaplah Kiai. Sudah Kok datang mundur jauh-jauh. lagi 1? Katanya niat diskusi. Ya sudah, merekanya saja tidak masalah. 3 lawan 5. Ya sudah. Ya sudah. Ya, betul. Taib, kita mulai ya. Siap. Semua istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara diskusi kita mulai. Kepada yang Allah muliakan, Sayyid Muda Teku Qori untuk memaparkan tesis daripada Kiai Imad. Boleh yang mawahibu dulu atau i'anah dulu. Pokoknya secara syumuliyah.
Tolong silahkan disampaikan selama 20 menit.